Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas pertemuan 13. Di pertemuan ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Apa sih 5 poin tersebut? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. 5 poin tersebut terdiri dari effect of gamification, learning achievement, psychological and behavioral change, motivation theory, dan self-determination theory. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, effect of gamification. Masih terdapat ketidaksepakatan mengenai efektivitas gamifikasi dalam pembelajaran dan pendidikan. Namun, banyak peneliti telah menyelidiki efek gamification untuk pembelajaran dan pendidikan dan menemukan hubungan positif antara gamifikasi dan hasil yang diinginkan di antara berbagai jenis efek. Pembahasan pada bagian ini berfokus pada prestasi belajar dan psikologis perubahan perilaku. Kita menuju ke pembahasan yang kedua, learning achievement. Prestasi belajar dapat menjadi salah satu hasil terpenting dalam belajar dan pendidikan. Ketika pendidik mempertimbangkan penggunaan gamification, salah satu pertimbangan mereka adalah apakah hal itu meningkatkan prestasi belajar siswa atau tidak. Banyak peneliti telah mengungkapkan bahwa gamifikasi untuk pembelajaran dan pendidikan dapat meningkatkan prestasi belajar. Gamifikasi dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pengetahuan deklaratif, dan pengetahuan prosedural. Efek gamifikasi untuk pembelajaran dan pendidikan bervariasi tergantung pada kondisi tertentu, seperti karakteristik konten dan audiens. Peneliti menganalisis hasil belajar gamified kursus dan kursus tradisional, aljabar untuk siswa sekolah menengah, geografi untuk mahasiswa, metode numerik untuk mahasiswa, ekologi atau biologi untuk siswa SMP dan SMA, elektrostatika untuk siswa SMP, dan biologi sel untuk mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dalam gamified kursus dilakukan setidaknya 7,2% lebih baik daripada kursus non-gamified. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, psychological and behavioral change. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran meliputi psikologis dan perilaku perubahan. Banyak pendidik mengalami kesulitan di kelas mereka karena siswa mereka tidak termotivasi dan tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Karena pengalaman praktis seperti ini, motivasi dan keterlibatan adalah topik yang pendidik dan peneliti telah tertarik untuk waktu yang lama. Beberapa peneliti menemukan keefektifan gamifikasi dalam mendorong psikologis dan perilaku perubahan. Pembelajaran gamified dapat menumbuhkan motivasi dan keterlibatan siswa. Psikologis dan perilaku perubahan yang dihasilkan dari gamifikasi untuk pembelajaran dan pendidikan tidak terbatas pada motivasi dan keterlibatan. Sitzman mengungkapkan bahwa gamification mempromosikan efikasi diri dan peningkatan retensi. Kita masuk pembahasan yang keempat, motivation theory. Motivation merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi keberhasilan gamifikasi. Motivasi mengacu pada keadaan emosional yang membangkitkan perubahan perilaku atau psikologi individu. Ini dapat dibagi menjadi dua jenis, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang dapat disebabkan oleh individu itu sendiri, kesenangan, keingintahuan, atau minat.
mendefinisikan motivasi intrinsik sebagai melakukan suatu aktivitas untuk kepuasan yang melekat daripada untuk beberapa hal yang dapat dipisahkan atau konsekuensi. Hal ini dapat dipicu untuk memenuhi kepuasan inherent individu. Beberapa peneliti telah menemukan motivasi intrinsik menjadi lebih penting daripada motivasi ekstrinsik dalam prestasi akademik. Motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan eksternal, seperti penghargaan, tekanan, atau hukuman. Menurut Ryan dan Desi, ekstrinsik motivasi adalah sebuah konstruksi yang berkaitan dengan setiap kali suatu kegiatan dilakukan untuk mencapai beberapa hasil yang dapat dipisahkan. Tidak semua siswa termotivasi secara intrinsik dalam menjaga situasi belajar karena masalah praktis ini. Pendidik harus mempertimbangkan menggunakan strategi untuk motivasi ekstrinsik. Berhati-hatilah saat mendesain untuk ekstrinsik. Motivasi diperlukan karena efek samping yang melekat. Pertama, motivasi siswa mungkin tidak berlanjut ketika faktor lingkungan atau eksternal menghilang. Kedua, motivasi ekstrinsik dapat menurunkan motivasi intrinsik. Dengan demikian, pendidik harus berhati-hati ketika mereka menggunakan hadiah atau hukuman untuk memotivasi siswanya. Sulit untuk mengatakan bahwa tipe motivasi selalu lebih efektif dan penting daripada yang lain. Siswa dapat termotivasi secara intrinsik dan ekstrinsik juga tergantung pada karakteristik peserta didik, konteks, atau tujuan instruksional. Salah satu jenis motivasi bisa lebih efektif daripada tipe yang lain. Namun, mengingat kedua jenis motivasi secara bersamaan dapat lebih menguntungkan. Efektif daripada urusan dengan hanya satu jenis motivasi ini tidak berarti mencampur strategi untuk motivasi intrinsik dengan strategi lain untuk motivasi ekstrinsik. Tanpa memahami karakteristik siswa dan efek yang mungkin terjadi, menggabungkan strategi motivasi bukanlah ide yang baik, karena campuran strategi dapat menyebabkan strategi menjadi kurang efektif atau tidak berjalan sama sekali. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir. Self-determination theory. Teori penentuan nasib sendiri adalah teori makro motivasi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kemauan orang dan motivasi dapat dipengaruhi oleh lingkungan mereka, termasuk sosial dan budaya faktor. Menurut teori penentuan nasib sendiri, individu cenderung tumbuh dengan kebutuhan psikologis bawaan, otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Untuk mengalami pertumbuhan, individu harus merasa mampu mengendalikan perilaku dan konsekuensinya, merasa bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan tugas, memiliki perasaan bahwa mereka termasuk dalam suatu kelompok atau berinteraksi dengan orang lain untuk mendorong rasa otonomi siswa. Pendidik dapat memberikan mereka sebanyak mungkin pilihan mungkin selama instruksi. Misalnya, dalam memilih topik untuk grup proyek, akan lebih efektif untuk memberikan kesempatan kepadanya. Untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memutuskan topik proyek sendiri, alih-alih guru mereka memutuskan. Juga mengarahkan siswa sumber daya yang berguna untuk proyek akan menjadi strategi yang lebih baik untuk memfasilitasi otonomi daripada memberikan nasihat langsung. Ketika mencoba untuk meningkatkan otonomi siswa, pendidikan harus berhati-hati ketika juga menggunakan strategi motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik penghargaan untuk perilaku tertentu
yang secara intrinsik termotivasi dapat menggagalkan otonomi dan melemahkan motivasi intrinsik. Memiliki kompetensi juga terkait dengan motivasi ketika individu merasa bahwa mereka mampu melakukan sesuatu dengan baik. Mereka dapat termotivasi secara intrinsik, namun jika tugas yang diberikan adalah terlalu mudah untuk diselesaikan, individu hampir tidak merasa kompeten. Untuk meningkatkan kompetensi, tugas yang diberikan harus menantang, tetapi dapat diselesaikan dengan kemampuan saat memberikan tugas kepada siswa. Guru perlu memeriksa apakah itu sesuai dengan kemampuan siswa dan sekaligus menantang. Oleh karena itu, pendidik harus berhati-hati dalam memberikan umpan balik kinerja siswa. Keterkaitan adalah kondisi psikologis lain yang signifikan untuk mengalami pertumbuhan. Siswa dapat lebih termotivasi secara intrinsik, dihargai ketika mereka merasakan keterkaitan dari guru mereka. Juga, rasa keterkaitan dengan orang tua mempengaruhi kinerja akademik dan keterlibatan kelas. Ketika merasa mendukung dan perilaku hangat dari guru, teman sebaya, atau orang tua, siswa dapat merasakan hubungan positif, semangat, dan termotivasi. Tidak terasa, pembahasan hari ini sudah kita selesaikan dengan tuntas. Saya pamit undur diri, and see you the next video.